Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OS Ed Fisika pada pertemuan ke-18 atau video ke-18. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan OSN Fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1, dua buah mobil bergerak ke arah satu sama lain secara bersamaan, sepanjang jalan lurus. Mobil 1 bergerak dari titik A dengan kecepatan V1. Mobil 2 mulai bergerak dari titik B dengan kecepatan V2. Percepatan mobil 1A1 arahnya ke titik A, percepatan mobil 2 ke arah mobil 2 adalah A2, arahnya ke titik B. Dalam proses gerakannya, mobil bertemu 2 kali, Interval waktu antara pertemuannya adalah delta T. Carilah jarak antara titik A dan titik B. Kita bahas bersama-sama mobil A V1 dengan A1. Yang diketahui mobil B V2 dengan A2. Itu. Maka dengan demikian, untuk mempermudahkan kalimat ini, kita harus buat acuan. Beberapa asumsi yang dilakukan, kerangka acuan untuk mempermudah adalah mengasumsikan bahwa mobil pertama di titik A diam, X-nya sama dengan 0 pada titik A. Kemudian kecepatan mobil kedua pada B, pada titik B berturut-turut adalah V1 ditambah dengan V2, tapi ini diambil bertanda negatif. Kemudian percepatannya adalah A1 ditambah dengan A2. Artinya pada kedua mobil itu berpapasan, percepatannya adalah relatif, maka V1 ditambah dengan V2. Jadi kalau kita melihat mobil berpapasan, kecepatannya dalam sistem itu, kita itu menyatakan semakin cepat, kan itu. Kemudian yang C, waktu pertemuan antara A dan B, maka diperlukan jarak D, yaitu jarak kedua mobil A dan B, kan itu. Kita lihat mobil yang pertama atau yang A adalah V1A1, maka V0-nya sama dengan 0, X-nya 0, maka SA-nya sama dengan 0, percepatannya adalah A1, artinya SA-nya sama dengan 0. Berarti benda diam pada titik A. Pada mobil B, ada waktu mengamati mobil A dan B. Mobil B mengamati mobil A dan B. Artinya kedua benda tersebut seolah-olah menjadi lebih cepat, baik kecepatan dan percepatannya. Maka V1 ditambah V2 pada B, atau disebut dengan VB adalah V1 ditambah dengan V2. AB-nya adalah A1 ditambah A2. Maka dengan demikian 0 itu sama dengan, supaya sama jaraknya, maka 0 sama dengan SB dikurangi VB. VB adalah V1 ditambah dengan V2. Maka dengan demikian dikalikan T ditambah setengah AB adalah A1 ditambah A2 dikalikan dengan T kuadrat. Maka inilah persamaan yang diinginkan. Itulah yang diinginkan. Kita lanjutkan. Jadi setengah A
setengah dikalikan A1 ditambah A2 dikalikan dengan T kuadrat, ya, dikurangi dengan V1 ditambah V2 dikalikan dengan T ditambah dengan SB sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Maka mencari T-nya harus menggunakan persamaan akar-akar, rumus akar-akar persamaan kuadrat, atau disebut dengan rumus ABC ya boleh, kan itu. Maka dengan demikian A-nya sama dengan setengah A, setengah dikalikan A1 ditambah A2 yang ini disebut dengan A, ini disebut dengan B, maka negatif dari perkalian V1 ditambah dengan V2. C-nya adalah SB. Maka dengan demikian inilah persamaan ABC atau rumus akar-akar persamaan kuadratnya. Dimasukkan angkanya, ABC-nya dimasukkan ke sini, maka pada T1 bertanda positif. Ingat tadi, delta T pertemuannya 2 kali, ya. Maka ada selang waktunya delta T, maka yang besar dikurangi yang kecil waktunya. Nah, ini positif, ya. Maka, ya, min B, ini adalah min B, negatif kali negatif positif, maka menjadi V1 ditambah V2. Akar dari, ya, ini dikuadratkan, ya, maka menjadi V1 ditambah dengan V2 dikuadratkan. 4 dikalikan A, ini 4 kali setengah adalah 2 jadinya. 2 SB A1 ditambah A2, kan itu. Ya. Itu yang diinginkan. Karena apa? Ini sama-sama positif, ini harus bertanda negatif. Dibagi 2A, 2 dikalikan setengah, masih ada A1 ditambah A2. Ini yang bertanda positif yang ini. Nah, ini. Ya. Kemudian T2 kita ambil tanda negatif. Ini tanda negatif. Jadi hanya dipisahkan. Kegunaannya adalah interval waktunya adalah T1 dikurangi T2. Kan itu. Ya. Sekarang kita umpamakan supaya tidak terlalu panjang persamaannya. Ini kita sebut A, ini sebut dengan B, ya. Maka menjadi, ya, A-nya adalah V1 ditambah V2 yang ini namanya A, yang bagian belakang namanya B. Maka akar dari V1 ditambah V2 dikuadratkan dikurangi 2 SB A1 ditambah dengan A2, ya. Maka dengan demikian delta T sama dengan waktu yang besar dikurangi yang kecil, maka T1 ditambah lebih besar daripada yang dikurangi. Maka dengan demikian yang T1 ini A ditambah B, kan itu. Dibagi A1 ditambah A2, ini A dikurangi B yang ini, ya. Maka ini negatif A, ini positif A, maka ini negatif positif, maka menjadi 2B. Maka delta T sama dengan 2B dibagi penyebutnya sama, menjadi A1 ditambah dengan A2, ya. Itu yang diinginkan, interval waktunya. Maka dengan demikian, ya, kita lakukan, ya, dikuadratkan. B-nya diganti persamaan ini lagi, ya. Maka dengan demikian ini 4, ya. Maka V1 akarnya hilang, V1 ditambah V2 dikuadratkan dikurangi 2, ya. Kemudian dikalikan SB A1 dikalikan A2, ya. Maka ini menjadi A1 ditambah A2 dikuadratkan. Maka kalau ini sudah dilakukan, ya, diuraikan kuadratnya menjadi ada 8 SB. Silakan dibuktikan ini diuraikan, ya. Maka dengan demikian, ya, menjadi ini dikalikan silang, ya. Maka ini dipindahkan ke sana, maka ini dikurangi perkalian silangnya tadi, ya. Maka 8 SB dikalikan A1 ditambah A2, maka 4 V1 dikurangi V2 dikuadratkan dikurangi perkalian silang ini. Delta T kuadrat dikalikan A1 ditambah A2 dikuadratkan. Maka dengan demikian SB-nya adalah dibagi dari 8 kali A1 ditambah A2, ini bentuk 4 kali V1 ditambah V2 dikuadratkan dikurangi delta T dikuadratkan
dikalikan A1 ditambah A2 dikuadratkan. Inilah yang kita inginkan pada jarak SB, ya. Karena yang mengamati B, maka SB sama dengan D, ya. SB sama dengan D, maka sama dengan 4 dikalikan V1 ditambah V2 dikuadratkan, dikurangi delta T dikuadratkan, dikalikan A1 ditambah A2 dikuadratkan, dibagi 8 A1 ditambah A2, ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1, ya. Untuk seandainya kita ingin membuktikan satu per satu, maka ini dianggap sama, ya. V1 dengan V2 sama, A1 dengan A2 sama. Ini menjadi 4A kuadrat. Ini menjadi 4V1 V dikuadratkan, maka 16V kuadrat, ya. Ini menjadi 4A dikuadratkan. Ini menjadi 16A, menjadi 16A, maka ini 4, ya. Ini dengan 16, maka dengan demikian kita akan menemukan ini harga setengah kembali, ya. Maka persamaan ini akan betul adanya, ya. Itu yang diinginkan, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel mula-mula diam, ya. Kemudian sebuah gaya konstan adalah F0, bekerja pada benda selama T0. Kemudian gaya dijadikan 2 kali 2F0, dan gaya ini selalu tetap, ya. Tentukan jarak total yang ditempuh oleh partikel setelah bergerak 2T0, dari T0 menjadi 2T0 sejak mulai bergerak. Nah, maka dengan demikian kita lihat, ya, kasus pertama T0 adalah V0. Kasus kedua 2T0 dengan 2F0. Maka dengan demikian berapakah total seluruhnya jarak yang dimiliki partikel tersebut? Kasus pertama F0, T0, V0 sama dengan 0, masanya adalah M. Maka dengan demikian A1 berapa, S1-nya berapa? A1 sama dengan F0 dibagi dengan M. Ini hukum kedua Newton, ya. Maka dengan demikian jaraknya adalah S1 sama dengan V0T ditambah setengah A1 dikalikan dengan T0 dikuadratkan. Ini harganya 0. Maka dengan demikian S1 sama dengan setengah, A1-nya diganti. F0 dibagi M dikalikan dengan T0 dikuadratkan, ya. Maka persamaannya menjadi F0 dikalikan dengan T0 dikuadratkan dibagi 2M. Ini pada kasus pertama. Sekarang kita lihat pada kasus yang kedua. 2F0 T sampai 2T0 V1, kenapa? Dari sini mau kita ambil, ya. Berarti ini memiliki kecepatan karena ada percepatan konstan. Masanya tetap sama. Maka A2-nya berapa? V1-nya berapa? S2-nya berapa? A1-nya sama dengan ini, prosesnya adalah A2 adalah 2F0 dibagi dengan M. Ini hukum kedua Newton. Maka dengan demikian delta T-nya sama dengan T0. Dari mana? 2T0 dikurangi dengan T0, masih ada T0 delta T-nya. Maka dengan demikian V1-nya kita ambil dari proses di sini, ya. Maka V1 sama dengan V0 ditambah A1 dikalikan dengan delta T. Ini sudah ada syaratnya delta T sama dengan T0, maka V1-nya ini harganya 0, ya. Di sini, ya. Harganya 0. Maka dengan demikian F0 dikalikan T0 dibagi dengan M. Ini 0, maka A1-nya F0 bagi M dikalikan dengan T0 dibagi dengan M, ya. Ini adalah pada V1, maka dengan demikian, ya, S2 adalah kecepatan mula-mulanya adalah ini V1 sama dengan F0 dikalikan dengan T0 dibagi dengan M. Maka hasilnya adalah F0 dikalikan T0 dibagi M dikalikan dengan T0, ya. Delta T-nya sama dengan T0. Jadi langsung saja demikian. Sama dengan setengah 2F0 yang ini. Dibagi dengan M
dikalikan dengan T0 dikuadratkan. 2 dibagi 2, 1. Ini masih sama. F0 dikalikan dengan T0 kuadrat. Ini juga sama, ya. Dikalikan dengan T0. Maka menjadi T0 kuadrat, sehingga ini F0 T0 kuadrat dibagi M. Ini juga F0 T0 kuadrat dibagi M. Maka ketemunya 2 F0 T0 kuadrat dibagi dengan M. Ini jarak yang kedua setelah berubah dari T0 sampai 2T0. Maka dengan demikian, pada proses yang ketiga S1 ditambah dengan S2. Maka dengan demikian, ya, ini F0 T0 kuadrat dibagi 2M yang ini. Maka 2F0 T0 kuadrat dibagi M adalah yang ini. Maka dengan demikian disamakan penyebutnya. Ini menjadi 4, ya. 4 dibagi 2 masih ada 2. Maka ketemunya S-nya adalah 5/2. 1 tambah 4, 5/2. F0 T0 kuadrat dibagi dengan M. Jadi kasus pertama ditambah dengan kasus kedua. Harus diingat di sini, V1-nya berjalan daripada kasus pertama untuk menjadi kecepatan V0 pada kasus yang kedua. Maka kedua-duanya dijumlah menghasilkan 5/2 F0 T0 kuadrat dibagi dengan M. Ya, itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Kita sudah menemukan banyak kesimpulan dari pertemuan kali ini, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.